warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya Ketua Kelas 7E. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pertemuan kedua ini. Silakan dipimpin doanya Ketua kelasnya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya kelas 7E? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilancarkan dalam belajarnya ya. Amin. Teman-temannya sudah dikabarin kalau hari ini ada pertemuan kedua sama ibu. Ini menyangkut kehadiran kalian ya. Yang kemarin yang tidak mengerjakan hadir nggak sekarang? Kaila, ajaran Dili ada nggak? Nah, terdengar tidak suaranya? Terdengar, Bu. Kaila, Azara, Andili ikut pelajaran hari ini nggak? Pertemuan hari ini? Di Zoom nggak ada. Muhammad Refaka Stayer, Patuang ada tidak? Nanti kalau diberi tugas lagi kita mulai saja ya nak, sambil nunggu teman-temannya. Minggu kemarin kita ngebahas pengertian unsur-unsur dan ciri-ciri ya. Sudah dipelajari kan di rumah?
Halo, Nak. Kita langsung saja mulai ke materi ya, karena kendala sinyalnya kurang bagus. Seperti biasa, Ibu tidak bisa share screen PPT, jadi nanti dikirim lewat grup WA ya. Gimana? Terdengar tidak suara Ibu? Baik, Bu. Iya, Bu. Jadi kalian catat, siapkan buku tulisnya sama pensilnya ya. Siapkan buku tulis sama pensilnya ya. Jika ada yang penting kalian catat Baik, Bu. agar bisa dibaca kembali, bisa dipelajari kembali. Sudah disiapkan, Nak? Sudah disiapkan, Bu. Sudah, Bu, sudah. Yang pertama akan membahas menulis surat pribadi. Menulis surat pribadi biasanya menggunakan bentuk bahasa tidak baku. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa sehari-hari dan sifatnya santuy. Unsur-unsur surat pribadi lebih sederhana daripada surat dinas. Langkah-langkah penulisan surat pribadi. Yang pertama, terdengar tidak, Nak? Terdengar, Bu. Yang pertama, menyusun kerangka isi surat pribadi. Jadi kalian harus nulis semua ya. Jadi nanti Ibu sebutin namanya satu orang untuk menyimpulkan materi ini ya. Yang kedua, mengembangkan kerangka isi menjadi sebuah surat. Yang ketiga, menggunakan ragam bahasa akrab. Yang terakhir, menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Maaf, Bu, bisa diulangi tidak ya? Boleh? Dari awal ya, Ibu ulang. Baik, Bu. Menulis surat pribadi. Menulis surat pribadi biasanya menggunakan bentuk bahasa tidak baku. Yang digunakan biasanya bahasa sehari-hari dan sifatnya santuy. Unsur-unsur surat pribadi lebih sederhana daripada surat dinas. Sudah? Apa ada yang harus diulang? Ulang, Bu. Yang bagian Yang mana? langkah menulis. Yang langkah-langkah penulisan surat pribadi ya. Langkah-langkah penulisan surat pribadi. Yang pertama, Iya, Bu. Yang pertama, menyusun kerangka isi surat pribadi. Yang kedua, mengembangkan kerangka isi menjadi sebuah surat. Yang ketiga, menggunakan ragam bahasa akrab. Yang terakhir, menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Sudah? Sudah belum, Nak? Apa ada yang ketinggalan? Bu, maaf terlalu cepat. Baik, pelan-pelan ya. Oke. Langkah-langkah penulisan surat pribadi. Yang pertama, menyusun kerangka isi surat pribadi.
Sudah? Sudah, Bu. Yang kedua, mengembangkan kerangka isi menjadi sebuah surat. Sudah? Sudah, Bu. Yang ketiga, menggunakan ragam bahasa akrab. Sudah? Sudah, Bu. Yang terakhir menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Sudah? Sudah, Bu. Selanjutnya, cara menulis surat pribadi. Sudah? Selanjutnya, cara menulis surat pribadi. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Cara menulis surat pribadi ada 6 ya. Ada 6, Nak. Yang pertama, tidak menggunakan kop surat. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang kedua, penulisan tanggal surat memakai nama tempat atau kota. Sudah? Bu, bisa diulangi? Yang kedua, penulisan tanggal surat memakai nama tempat atau kota. Sudah? Sudah, Bu. Yang ketiga, Sudah, Bu. tidak menggunakan nomor surat. Sudah? Sudah, Bu. Yang keempat, menggunakan salam penutup hormat saya dalam kurung hormat saya. Sudah? Sudah belum, Nak? Sudah, Bu. Yang Sudah, Bu. kelima, Sudah, Bu. tidak menggunakan tembusan. Sudah? Sudah, Bu. Apa ada yang harus diulang? Tidak, Bu. Yang terakhir, dapat ditulis pada kartu pos, warkat pos atau Maaf, Bu, bisa diulang? yang terakhir dapat ditulis pada kartu pos, koma, warkat pos atau surat bersampul. Sudah? Sudah, Bu. Selanjutnya, ragam bahasa pada surat pribadi. Sudah? Sudah, Bu. Yang pertama, bahasa Indonesia baku, _2.
Sudah? Sudah, Bu. Lanjut. Digunakan untuk tujuan yang bersifat serius. Titik. Sudah? Maaf, Bu, bisa diulang? Boleh. Yang pertama, bahasa Indonesia baku. Titik 2. Digunakan untuk tujuan yang bersifat serius. Titik. Sudah? Atau ada yang ketinggalan? Atau yang harus yang Sudah, Bu. diulang? Selanjutnya, turut berduka. Ini masih selanjutnya ya, masih bagian yang pertama. Contohnya titik 2. Turut berduka cita atau bersifat atas musibah yang menimpa seseorang dan ditunjukkan pada orang yang lebih tua. Sudah? Mohon maaf, Bu, bisa diulang? Contohnya titik 2. Turut berduka cita atau bersifat atas musibah yang menimpa seseorang dan ditunjukkan pada orang yang lebih tua. Sudah? Sudah, Bu. Yang kedua, bahasa Indonesia ragam informal. Yang ketiga, yang terakhir, ragam bahasa khusus dalam kurung bahasa gaul. Maaf, Bu, yang ketiga bisa diulangi? Yang ketiga, ragam bahasa khusus dalam kurung bahasa gaul. Sudah? Sudah, Nak? Atau ada yang harus diulang? Sudah, Bu. Selanjutnya, Sudah. tujuan mengirim Bu. surat. Selanjutnya, tujuan mengirim surat. Yang pertama, mengundang. Maaf, Bu, bisa diulang nggak? Soalnya tadi putus-putus. Ya, baik. Selanjutnya, tujuan mengirim surat. Yang pertama, mengundang. Sudah? Sudah, Bu. Yang kedua, mengajukan permohonan. Dalam kurung berupa barang atau informasi, tutup kurung. Sudah? Sudah, Bu. Atau meminta informasi. Sudah? Sudah, Bu. Yang ketiga, menjawab undangan. Titik 2, menerima dan menolak. Yang keempat, merencanakan sesuatu dengan orang lain. Yang kelima, memohon maaf.
Yang keenam, mengucapkan selamat atas hal baik yang terjadi pada Mohon seseorang. maaf Bu, bisa diulang. Yang nomor 6 ya? Apa nomor 5? Nomor 6 Bu. Mengucapkan selamat atas hal baik. Mengucapkan selamat atas hal baik yang terjadi pada seseorang. Nomor 7, menulis surat simpati atas musibah yang menimpa seseorang. Sudah? Sudah Bu. Yang kedelapan, Sudah, Bu. mengucapkan terima kasih yang kesembilan, yang terakhir, mengabarkan atau memberikan informasi. Sudah? Sudah, Bu. Pembahasan yang Sudah, terakhir, Bu. struktur surat pribadi. Struktur surat pribadi Struktur surat pribadi ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Sudah? Sudah Bu. Yang kedua, Sudah, Bu. alamat penerima. Yang ketiga, mencantumkan kata sapaan. Yang keempat, paragraf pembuka. Yang kelima, bagian isi surat. Yang keenam, bagian penutup. Dan yang terakhir, nama penulis dan tanda tangan. Sudah? Sudah Bu. Sudah, Bu. Nah, cara menulis surat pribadi ini, agar dapat menulis surat pribadi dengan baik dan benar, kita harus menggunakan beberapa pedoman seperti yang tadi disebutkan, ada 6 bagian. Jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas Bu. Sudah paham semua tentang surat pribadi? Sebelum nanti pertemuan selanjutnya kita membahas surat dinas. Insya Allah sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nanti tolong ya nak, kerjakan tugas hariannya. Diberi waktu 2 hari ya. Jangan sampai tidak mengerjakannya. Karena ini untuk nilai Baik, kalian Bu. juga. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik Bu. Baik, Bu. Kasih tahu teman-temannya. Jangan malas belajar dan ngerjain tugas. Main TikTok kan nggak males ya,
ada yang bilang gak punya kuota karena abis lihat TikTok pas minggu kemarin ada yang tidak ikut Zoom. Harus terus semangat meski belajarnya di rumah, tapi jangan sampai malas belajar dan ngerjain tugas. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa, Bu. Oh iya, Ibu ingin memberitahu untuk kan Ibu ada 2 pertemuan lagi sama kalian. Untuk sampai selesai tolong kasih nama lengkap kalian di WhatsApp ya, biar Ibu gampang untuk memberi informasi kepada kalian, ngechat kalian kalau kalian tidak mengerjakan tugas, agar gampang dan mudah Di chat dicari. ibunya ya Bu. Apa? Di chat ibunya ya Bu. Nanti nama panjangnya. Tidak perlu nak, Atau di WhatsApp aja kan ada namanya. dijadiin satu list. Tidak. Oh baik Bu. Ya, supaya gampang Ibu mencarinya dan banyak sekali yang tidak mengerjakan tugas. Nanti diberi 2 hari ya tugasnya. Sudah mencatat semua? Lanjut, Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya sudah paham ya, sudah dipelajari surat pribadi. Nanti selanjutnya kita bahas surat dinas. 2 pertemuan kita membahas surat dinas ya. Baik Bu. Sebelum kita belajar dan membahas materi surat dinas, kalian harus lebih tahu dulu di rumah, pelajari materinya. Surat dinas itu apa? Nanti minggu besok pertemuan selanjutnya Ibu tanya ya, apa kalian sudah mengerti atau belum surat dinas, apa kalian sudah belajar atau belum tentang surat dinas ya. Baik Bu. Baik Bu. Jangan malas belajar ya nak, meski keadaannya sedang seperti ini. PPT-nya mau dikirim atau tidak? Biar bisa dibaca lagi atau gimana? Atau tidak Dikirim usah? aja Bu. Dikirim aja di grup ya. Kalian punya grup kelas nggak? Ya Bu. Ya. Punya. Punya. Nanti saya kirim ke ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya kirim aja di grup ya, grup personal kalian. Karena laptopnya tidak bisa share screen. Seharusnya kita tadi jam 8 ya pertemuannya ngezoomnya, cuman tadi ada kendala mati lampu, susah sinyal, jadi jam 9. Dimohon dimaafkan dan dimaklumin ya. Nanti yang hadir bisa chat Ibu ya, yang hadir hari ini ngejem pertemuan kedua. Takutnya tidak ke absen atau gimana. Absen aja Bu. Di absen aja. Nanti dibikin absen aja ya Bu. Iya, sudah ada. Di grup kelas. Iya boleh. Soalnya banyak banget yang tidak hadir ya. Sudah di chat privasinya belum? Di chat personal ke teman-temannya. Sudah Bu. Ada jawabannya tidak? Sudah Bu, di grup kelas sudah diomongin. Lalu Tapi banyak yang off gitu Bu di grup kelas, jadi ya jadi gak ada yang jawab gitu Bu. Kayak cuma beberapa doang yang masuk ke Zoom ini Bu. oke.
Kalau dibaca mah dibaca ya pastinya gitu, kalau ada informasi atau apa gitu. Atau ada kendala sinyal atau bagaimana di rumahnya? Alhamdulillah saya sih nggak ada Bu. Oke. Dari sinyal. Nan- Harus semangat terus ya Nah belajarnya, nggak boleh malas. Apalagi ngerjain tugasnya, jangan sampai telat lagi. Kalau ada yang telat ngerjain tugas itu dikurangi nilainya. Bisa dipahami? Baik Bu. Baik Bu. Bisa. Bisa Bu. Kalau sudah paham materi pertemuan kedua, siapa yang ingin menyimpulkan pertemuan materi ini pertemuan yang kedua? Silahkan. Atau mau ditunjuk atau bagaimana? Sudah paham kan tugas-tugas kalian yang pas minggu kemarin? Atau masih belum paham? Itu gimana? Silahkan sok atau cerita atau apa gitu ngomong kalian. Sharing gitu, sharing. Kita sama-sama sharing sebelum ditutup pertemuan kedua ini. Jessica simpulin. Bisa mencatat tadi Nak? Atau ada yang ketinggalan bisa Ibu ulang lagi, boleh? Ya Bu, ada yang ketinggalan sedikit. Yang bagian apa Nak? Bagian menulis surat pribadi biasanya tidak baku. Yang langkah-langkahnya atau pengertiannya? Yang kamu catat Yang aja. pengertiannya Bu. Oh, yang pengertiannya. Yang mau diulang atau gimana? Diulang Bu. Oke. Menulis surat pribadi biasanya menggunakan bentuk bahasa tidak baku titik, tidak baku titik, sudah. Bahasa yang digunakan biasanya Sudah Bu. bahasa sehari-hari dan sifatnya santuy. Unsur-unsur surat pribadi lebih sederhana daripada surat dinas. Unsur-unsur surat pribadi
Lebih sederhana daripada surat dinas. Nah, Bu. Sudah. Malika Ramdhani ada hadir? Malika Ramadhani. Ya, boleh simpulkan Nak, apa yang sudah dicatat. Kesimpulannya, kita hari ini belajar tentang langkah-langkah menulis surat pribadi. Ada 4 langkah-langkah surat pribadi. Betul. Terus cara menulisnya surat pribadi ada 6. Ada 6 cara menulis surat pribadi. Lalu artinya menulis surat pribadi memakai bahasa yang tidak baku, bahasa yang digunakan biasanya bahasa sehari-hari. Terus juga unsur pribadi lebih sederhana dari surat dinas. Lalu juga dibahas ada ragam bahasa, yaitu ada bahasa Indonesia baku, bahasa Indonesia ragam informal, sama bahasa Indonesia khusus ya, atau bahasa gaul. Ya. Terus juga ada tujuannya. Ya. Tujuannya itu ada 9 tujuan, sama struktur suratnya ada 7 bagian. Iya, betul. Terima kasih sudah menyimpulkan. Ya, kalau sudah selesai materinya, kalau sudah dipahami, sudah mengerti dan jelas, tidak ada pertanyaan lagi, boleh kita akhiri pertemuan kedua ini. Silakan ditutup ketua kelasnya. Ketua kelasnya ada? Ada. Ya, sok dibuka Oh, videonya. sebelum menutup pelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Berdoa. Berdoa sesuai. Alhamdulillah, kita sudah selesai pertemuan yang kedua. Harus tetap aktif ya Nak. Maaf jika ada kata-kata salah atau banyak kendalanya. Sok silakan, kalau mau keluar silakan, tidak apa-apa. Terima kasih ya. Semangat terus belajarnya, semangat Baik, terus. Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Kasih Bu. Iya, sama-sama.